Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan masih tetap semangat belajarnya. Alhamdulillah, hari ini Bu Pupah bisa bertemu lagi dengan anak-anak pada tema kedua, menyayangi tumbuhan dan binatang, menyayangi tumbuhan dan hewan. Hari ini kita akan melanjutkan tema kedua KD 3.2 PPKN yang akan membahas tentang kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Sebelumnya, seperti biasa, marilah kita membaca bismillah agar pembelajaran kita hari ini mendapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Nah, sebelumnya anak-anak, kita akan belajar dulu apa itu keluarga. Anak-anak tentu tahu ya yang namanya keluarga seperti apa. Tapi apa ya artinya? Keluarga adalah sekelompok kecil dari masyarakat. Jadi keluarga itu negara paling kecil di masyarakat ya. Nah, itu keluarga. Keluarga itu ada yang namanya keluarga inti. Keluarga inti itu ada siapa aja ya? Nah, keluarga inti itu terdiri dari ayah, kemudian ibu, dan anak. Ya, itu namanya keluarga inti. Ada ayah, ibu, dan anak. Keluarga paling dasar, keluarga inti. Nah, anak-anak, setiap anggota keluarga memiliki peran dan tugas masing-masing. Apa peran dan tugasnya masing-masing? Tapi sebelumnya, nih, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban. Anak-anak tentu sering dengar ya, hak dan kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Segala sesuatu yang harus kita laksanakan disebut kewajiban. Nah, sedangkan hak adalah segala sesuatu yang diterima setelah melaksanakan kewajiban. Ketika kita melaksanakan kewajiban, kemudian kita mendapatkan sesuatu setelah melakukannya itu, maka itu disebut hak. Setiap anggota keluarga memiliki kedudukan, peran, kewajiban, dan hak yang berbeda-beda. Contoh, kedudukan di rumah ada yang namanya kedudukannya sebagai ayah. Perannya ayah menjadi kepala keluarga. Apa kewajiban ayah sebagai kepala keluarga? Kewajiban ayah yang harus dilakukan oleh ayah sebagai kepala keluarga mencari nafkah, mendidik anak, menjaga keluarga, dan menyayangi keluarga. Ya, jadi yang wajib mencari nafkah, mencari uang itu adalah ayah. Bagaimana kalau ibu juga mencari uang atau mencari nafkah? Ibu juga itu boleh membantu ayah, tapi sifatnya bukan kewajiban. Selanjutnya, hak yang diterima oleh seorang ayah yaitu mendapatkan kasih sayang dari keluarga. Jadi, ayah berhak mendapatkan kasih sayang dari keluarga, dituruti perintahnya, dihargai, dan juga dihormati. Sekarang, kedudukan yang selanjutnya adalah ibu. Nah, ibu perannya sebagai apa ya dalam keluarga? Kalau ayah sebagai kepala keluarga,
maka ibu perannya sebagai kepala rumah tangga. Kewajiban ibu adalah mengurus rumah tangga, mendidik anak, menyayangi keluarga. Itu yang harus dilakukan oleh seorang ibu. Kemudian apa yang didapatkan oleh ibu? Hak apa yang diterima oleh ibu? Ibu berhak menerima, mendapat kasih sayang dari keluarga, dituruti perintahnya, dihargai, dan juga dihormati. Nah, keluarga inti yang selanjutnya kedudukannya sebagai anak. Anak berperan sebagai anggota keluarga. Ayah kepala keluarga, ibu kepala rumah tangga, sedangkan anak menjadi anggota keluarga. Kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak yaitu menghormati, membantu orang tua, mendengarkan nasihat orang tua. Itu kewajiban yang harus dilakukan seorang anak. Nah, apa yang diterima atau hak apa yang diterima oleh seorang anak setelah melakukan kewajiban? Nah, anak berhak memperoleh kasih sayang, mendapat pendidikan yang tinggi, yang tepat, yang layak, kemudian mendapatkan pakaian yang layak. Jadi, anak-anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, mendapatkan pendidikan yang cukup, mendapatkan pakaian yang layak. Itu hak, kewajiban, peran, dan kedudukan dalam keluarga. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, kewajiban ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas. Tidak boleh terpaksa ya, kita harus bertanggung jawab. Nah, selain kewajiban dan hak anggota keluarga di rumah, kita juga di rumah biasanya memiliki hewan peliharaan. Maka kita juga memiliki kewajiban dan hak dalam merawat hewan. Apa saja kewajiban dalam merawat hewan? Yang pertama, kita harus atau wajib memberi makan dan minum. Kalau tidak, bisa mati dong hewan peliharaannya. Kemudian, supaya tidak kotor, maka harus memandikan hewan. Selanjutnya, membersihkan kandang hewan. Nah, kalau kita melakukan kewajiban dalam merawat hewan ini, maka kita akan mendapatkan haknya. Apa saja? Di antaranya, kalau kita tadi memberi makan minum, memandikannya, maka kita akan mendapatkan hewan yang sehat. Kemudian kandangnya dibersihkan, dimandikan hewannya, maka kita juga akan mendapatkan hewan yang bersih. Ya, makanya kita memiliki kewajiban dan hak dalam merawat binatang atau hewan peliharaan. Anak-anak, setiap anggota keluarga harus saling membantu atau bekerja sama dalam melaksanakan tugas. Di minggu kemarin kita kan sudah belajar ya, antara anggota keluarga itu harus saling membantu, harus bekerja sama. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kelima. Seimbang itu kewajiban harus dilaksanakan, maka kita akan mendapatkan hak. Jadi seimbang, makanya itu adil sesuai dengan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana akibatnya jika kewajiban dan hak itu tidak dilaksanakan secara seimbang? Nih, dalam keluarga akan menimbulkan pertengkaran dan kekacauan. Contoh, kalian terus saja minta uang jajan, minta jajan ke orang tua. Tapi kalian disuruh belajar atau mengaji,
tidak mau. Membantu orang tua juga malas. Maka kalian itu hanya meminta hak. Kewajibannya tidak dilaksanakan. Jadi tidak seimbang. Makanya akan terjadi kekacauan. Selanjutnya, anak-anak, itu tadi dalam keluarga, peran dan tugas kita dalam keluarga. Nah, sama halnya kalau kita di sekolah. Setiap anggota atau setiap warga sekolah itu memiliki peran dan tugas masing-masing. Nah, di sini ada contohnya. Sekarang kalian sebagai siswa atau pelajar, kewajibannya tentu saja belajar, menghormati guru. Maka kalian akan mendapatkan hak, yaitu kalau kalian belajar akan mendapatkan ilmu. Kalau kalian belajar mematuhi perintah bu guru, maka akan mendapatkan nilai. Itu tadi kewajiban kalian dilakukan, harus dilakukan, maka akan mendapatkan haknya. Kemudian ada guru. Ibu guru kewajibannya mengajar dan mendidik siswa. Nah, kewajiban ibu guru yang harus dilakukan oleh ibu guru. Maka ibu bapak guru berhak dihargai, dihormati, dan juga mendapatkan upah imbalan atau gaji dari pekerjaannya, dari kewajibannya. Nah, selanjutnya ada pustakawan. Di sekolah ada pustakawan atau biasanya orang kewajibannya menjaga perpustakaan. Nah, ketika dia menjaga perpustakaan, maka mendapatkan hak, dihargai, dihormati, dan juga mendapatkan gaji. Selanjutnya, penjaga kebersihan. Nih, kalian di sekolah kalian pasti ada kan yang suka menjaga kebersihan, petugas penjaga kebersihan. Nah, kewajibannya menjaga kebersihan sekolah dong ya. Dan haknya dihargai, dihormati, dan juga mendapatkan gaji dari pekerjaannya. Satu lagi anak-anak, di sekolah itu ada yang berperan atau perannya ada satpam, satuan pengaman di sekolah ya. Nah, kewajibannya menjaga keamanan sekolah ya. Kemudian apa haknya yang diterima oleh satpam? Sama dengan yang lain, dihargai, dihormati, dan juga mendapatkan gaji dari pekerjaannya. Nah, itu pembagian peran dan tugas warga di sekolah. Selanjutnya, setiap melaksanakan kewajiban, kita harus bekerja sama ya. Kemarin kan kita sudah belajar bekerja sama itu sangat baik. Nah, bekerja sama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Nah, anak-anak, contoh kerjasama di lingkungan rumah. Kita juga yang lalu sudah mempelajarinya ya. Kita contohkan apa saja. Kerja bakti membersihkan halaman rumah. Ayo, siapa kalau yang libur suka ikut membantu membersihkan halaman rumah? Nah, itu contoh kerjasama di rumah. Selanjutnya, kalian punya adik kan? Suka bermain bersama atau dengan kakak? Nah, merapikan mainan bersama adik itu juga merupakan contoh dari kerjasama di lingkungan rumah. Selanjutnya, kalian sebelum makan tidak langsung makan kan? Bantu menyiapkan piringnya, bantu membawa makanannya, menyiapkan makan malam atau makan ketika makan bersama. Itu pun merupakan bentuk kerjasama di lingkungan rumah. Ya, anak yang melakukan ini, yang suka membantu bekerja sama, itu berarti anak yang hebat. Nah, apa saja manfaat kerjasama di rumah? Yang pertama, sudah kita pelajari ya. Kalau kita bekerja sama, pekerjaan berat menjadi ringan.
Kemudian pekerjaan kalau sendiri kan susah, berat, tapi kalau bersama-sama menjadi enteng, menjadi ringan. Pekerjaan jadi cepat selesai. Yang asalnya kalau dikerjakan sendiri lama, maka kalau bersama-sama cepat selesai. Mempererat tali persaudaraan. Nah, jadi persaudaraan kita semakin erat kalau bekerja sama. Kemudian ada lagi memupuk rasa kebersamaan. Kalau kita bekerja sama, maka kita akan merasa dekat, merasa erat, rukun bersama-sama. Nah, itu manfaat kerjasama di rumah. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari anggota keluarga beserta peran, tugas, kewajiban, dan haknya, juga peran, tugas, kewajiban, dan hak semua warga di sekolah. Nah, kemudian juga tadi kita sudah mempelajari tentang bekerja sama dengan manfaatnya. Nah, sekarang saatnya kita berlatih-latihan. Silahkan anak-anak kerjakan tugasnya keterampilan 4.2 pada lembar keterampilan ya, bagi yang di print. Bagi yang tidak di print, silahkan kalian buka buku siswanya, kerjakan halaman 142 sampai halaman 143. Jika sudah selesai, dipoto dan dikirimkan jawabannya ke ibu guru. Terima kasih ya anak-anak. Tetap semangat belajarnya dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Pupa anak-anak menjadi paham. Ya, jangan lupa baca bismillah sebelum mengerjakan dan juga baca alhamdulillah ketika sudah mengerjakan. Terima kasih anak-anak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.